Satu hari lagi laga besar akan dilakoni Timnas Indonesia demi menjaga asa menembus Piala Dunia 2026. Pertandingan tandang melawan Australia menjadi krusial. Timnas tidak boleh kalah dalam laga ini. Seluruh pemain Timnas Indonesia yang dipanggil untuk laga melawan Australia telah tiba di Sydney. Ragnar Oratmangun menjadi pemain terakhir asuhan Patrick Kluivert yang tiba di Australia. Laga melawan Australia menjadi kunci karena Indonesia saat ini berada di posisi ketiga klasemen kualifikasi Piala Dunia Grup C zona Asia. Peringkat pertama dan kedua akan lolos otomatis, sementara peringkat 3 dan 4 masih terbuka jalan untuk lolos Piala Dunia melalui babak playoff. Skuad Patrick Kluivert menggelar latihan di lapangan setelah sebelumnya mengikuti latihan ringan di pusat kebugaran. Tampak dalam video ada penjaga gawang Timnas Martin Pas, bek Jordi Amat, Shane Patinama, Ramadan Sananta hingga Rafael Strijk. Latihan perdana digelar sebelum Timnas menggelar official training sehari sebelum laga melawan Australia. Supporter Timnas Indonesia pun menaruh harapan besar kepada jajaran kepelatihan di bawah Patrick Kluivert. Mantap, dia kan pemain Belanda, hebat itu. Makanya saya hari ini pakai ini, gitu kan. Prediksi campur harapan, maka harapan kita Indonesia harus menang, itu harapannya. Dan prediksinya ya bisa mirip-mirip dekat ke situ. Kita memang harus menang dan pasti menang. Untuk pelatih memang kita belum tahu ya, tapi kan kita bisa membaca dari kepelatihan beliau di tempat ataupun negara lain. Mungkin itulah yang dipandang oleh PSSI untuk bisa maju ke depan. Belum tahu juga sih kinerjanya kayak gimana kan. Paling ya semoga bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Itu aja sih. Melihat perjalanan Patrick Kluivert sebagai pelatih di laga perdana, legenda Belanda itu tidak pernah kalah. Kluivert sudah 4 kali menjadi pelatih sebelum menangani Timnas Indonesia. Dalam laga perdana melatih FC20, Kluivert menang 5-0. Begitu juga saat melatih Timnas Curacao. Dan terakhir, mantan pemain Ajax Amsterdam itu meraih hasil imbang saat perdana menangani klub Turki Adana Demirspor. Pemerintah Indonesia mendukung maksimal perjuangan Timnas menuju Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo Subianto berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung PSSI hingga bisa membentuk timnas yang kuat. Presiden bilang dirinya sudah berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia. Kata Presiden, timnas Indonesia harus masuk ke Piala Dunia. Kita sekarang memperlancar semua peraturan, kita ringkaskan, kita perbaiki perangkat-perangkat dan piranti-piranti peraturan regulasi yang perlu diperbaiki, memperlancar usaha-usaha PSSI untuk membentuk tim nasional yang tangguh. Saudara-saudara sekalian, saya sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Saudara-saudara, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Dalam 1 pekan ke depan, pecinta sepak bola tanah air punya harapan besar kepada timnas melakoni laga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan juga Bahrain. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pecinta sepak bola tanah air menaruh harapan besar pada pelatih Patrick Kluivert untuk membawa Indonesia meraih hasil maksimal di sisa laga kualifikasi Piala Dunia. 4 laga sisa menjadi penentu langkah Indonesia, dimulai melawan Australia. Bagaimana kans Indonesia meraih poin? Seperti apa juga antusiasme warga Indonesia di sana untuk mendukung timnas? Kita tanyakan pada Ketua Garuda Australia, Osvaldo Giovanni, yang sudah bergabung. Selamat pagi, Mas Osvaldo. Selamat pagi, Mas, dari Sydney. Dari Sydney, 4 jam ya, lebih cepat dari Indonesia. Betul. Ya, oke. Dan juga bersama kita pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat pagi, Mas Erwin. Selamat pagi, Kompas TV. Selamat pagi, Mas Osvaldo. Terima kasih. Pagi, Mas Erwin. Ya. Sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Ketua Garuda Australia, Osvaldo Giovanni. Mas, ini pastinya juga pendukung, supporter timnas Indonesia yang berada di Australia ini ya juga sama seperti yang di Indonesia. Ini mendidih darahnya kalau kita bilang untuk mendukung timnas Indonesia besok nih melawan Australia, atau bagaimana di sana? Sorry, bilang apa? Ini pastinya antusias supporter Indonesia yang berada di sana juga ya lumayan
mendidih darahnya nih untuk mendukung Ya, timnasnya. iya, iya. Ya sangat luar biasa Mas antusiasme di Australia ini ya karena memang kemarin kan kita Ya. sudah melakukan penjemputan terhadap pemain ada penjemputan terhadap pemain. Terakhir kita diakhiri dengan Ragnar Oratmangun ya, pemain ke-29. Dan itu melengkapi seluruh penjemputan pemain di bandara dan supporter sangat antusias untuk Ya. menjemput pemain itu. Oke, kalau dari pertandingan sendiri untuk tiket berapa jumlah tiket yang disediakan untuk supporter timnas? Jadi sebenarnya yang disediakan oleh federasi itu Ya. hanya 1 B yang kapasitasnya 400 supporter, tetapi kemudian pada akhirnya sekitar 4.000 supporter 4.000 tiket dikuasai oleh supporter Indonesia nantinya. Oke, kalau 4.000, kalau di Sydney Football Stadium itu sendiri Mas, apakah memang terhitung setengah atau berapa persen? Itu sekitar 10% ya, karena kapasitas dari Sydney Football Stadium itu 42.500. Oke, sebelum kita ke Mas Erwin terkait dengan racikan taktik, saya mau tanya dulu, apakah mungkin ada aturan terkait dengan bagaimana mungkin nantinya masuk pada pertandingan tata tertibnya terkait dengan supporter timnas Indonesia ketika akan masuk menonton pertandingan timnas Australia versus Indonesia ini? Sorry Mas, ulang. Terkait dengan tata tertib aturan Mas untuk Ya. supporter pendukung yang ingin menonton Ya. timnas Indonesia di sana, apakah Ya. ada atau bagaimana? Ya, Australia itu terkenal sangat ketat aturannya. Contohnya seperti apa? Kami mendaftarkan izin 20 peralatan seperti drum, seperti banner, seperti koreografi, semuanya ditolak oleh Australia dengan alasan keamanan karena mereka menganggap bahwa pertandingan ini pertandingan yang sangat panas dan sangat ketat. Jadi mereka tidak mau mengambil resiko dengan instrumen-instrumen tersebut. Jadi itu cukup menyulitkan bagi supporter Indonesia sebenarnya. Tapi ya namanya supporter Indonesia akan selalu ada cara untuk meramaikan stadion, begitu sih Mas. Oh, berarti sangat panas ya, dalam arti bahwa warga Australia pun juga sama seperti antusiasnya sama seperti warga Indonesia, di mana ini menjadi sebuah pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu atau gimana? Ya karena memang bagi Australia ini kan pertandingan yang sangat ketat juga ya, dalam arti Indonesia dan Australia hanya 1 poin terpaut dari satu sama lain, dan siapapun bisa saja lolos ke Piala Dunia, dan pertandingan antara Indonesia dan Australia kan menjadi kunci ya. Artinya siapapun yang kehilangan poin di Sydney bisa jadi kehilangan tiket ke Piala Dunia. Jadi mungkin itu menjadi disadari oleh pihak stadion dan juga oleh federasi. Mereka tidak mau menghindari hal-hal yang mungkin rusuh di stadion, jadi dengan menghindari membawa instrumen-instrumen ke stadion seperti itu. Oke, ini menarik juga kalau kita ngobrol soal stadion, karena mungkin banyak warga Indonesia yang tidak mengetahui bagaimana sebenarnya stadion di Australia sana, tempat berlangsungnya laga Australia versus Indonesia, bagaimana gemuruhnya, bagaimana magisnya stadion di Australia yang pada akhirnya mengundang Indonesia untuk bermain di sana. Bagaimana Mas kalau menjelaskan terkait dengan stadionnya, bagaimana dengan pendukungnya, bagaimana juga dengan atmosfernya, seperti apa itu, menjelaskannya seperti apa Mas? Ya, stadion di Australia ini ya, kalau kita bicara mungkin Sydney Football Stadium itu sangat berbeda dengan stadion di Indonesia misalnya. Kenapa? Karena sejauh ini ya, kemarin saya baru saja ke Sydney Alliance Stadium seperti yang dilihat mungkin di layar kaca para pemirsa saat ini. Stadion sangat megah, baru saja di launch beberapa tahun terakhir, dan ini merupakan pertama kali Socceroos bertanding di stadion ini. Stadion ini mungkin tidak besar, hanya 42.500, tidak sebesar BGBK, tapi sangat rapi, sangat teratur, sangat bersih, dan itu yang mungkin bisa kita pelajari juga dari stadion ini, dan itu sangat kecil ya stadionnya, dalam arti jarak dari lapangan ke stadionnya ke tribun sangat dekat. Jadi kalau supporter kemudian nanti ada bersorak atau berteriak, itu akan sangat didengar oleh para pemain, membuat stadion ini jadi sangat angker mungkin hitungannya bagi para pemainnya gitu. Oke, ini menarik ya. Walaupun pada akhirnya kita bertanding ke kandang lawan, cuman atmosfer yang dirasakan oleh warga Australia pun sama seperti warga Indonesia. Mereka menanti-nantikan pertandingan ini. Saya ke Mas Erwin. Mas Erwin, debut perdana Patrick Kluivert. Bagaimana Anda melihat 30 pemain sudah disiapkan untuk pertarungan besok melawan Australia?
Ya tentu nggak mudah yang dihadapi oleh Ya. pelatih Patrick Kluivert dan para pemain Indonesia karena harus menghadapi Australia di kandang Australia dan Australia ini kan juga sama posisinya belum aman ya untuk ke Piala Dunia, untuk lolos ke Piala Dunia. Sama dengan Indonesia, sama dengan China, Bahrain, dan Saudi Arabia. Ya. Australia poinnya 7, sementara tim lainnya Indonesia, Saudi Arabia, Bahrain, dan China ini sama poinnya 6. Jadi selisihnya hanya 1. Apapun yang terjadi di pertandingan nanti, itu akan sangat mempengaruhi posisi semua tim yang ada di grup ini, kecuali Jepang. Kalau Jepang sudah relatif aman ya. Jepang itu sudah susah untuk dikejar gitu Ya. dan trennya lagi bagus. Jadi buat Australia ini pertandingan yang sangat penting. Begitu juga dengan coach Patrick Kluivert gitu. Jadi pertandingan pertama menghadapi Australia di kandang Australia dalam posisi yang seperti sekarang itu tentu nggak mudah bagi pelatih serta pemain. Cuma memang coach Patrick ini memiliki pemain-pemain yang di era kepelatihan coach Sintayong itu sudah sempat bermain ya. Ini kan materi pemainnya adalah kerangka timnya, sebagian besar adalah pemain yang juga bermain di fase-fase sebelumnya. Jadi memang ada keuntungan tapi juga ada tantangan juga bagi Coach Patrick karena dia hanya memiliki waktu yang sangat sedikit untuk bisa tahu, untuk bisa mengenal pemain-pemainnya secara utuh, secara lengkap. Praktis kan mungkin hanya 3 hari pemain ini berkumpul bersama secara lengkap ya. Ada 4 pemain baru tambahan, Mas. Menurut Anda ini sebuah kabar baik buat timnas Indonesia untuk menambah daya gedor atau bagaimana sebenarnya? Ada 2 sisi mata uang. Jadi pemain baru itu yang jelas menambah variasi pilihan pemain bagi pelatih ya dengan pemain baru yang secara individu bisa dibilang mereka ini ya pasti berkualitas. Kalau nggak berkualitas kan nggak akan dimasukkan ke ke Indonesia, nggak dimasukin ke tim Indonesia, nggak dinaturalisasi. Tapi di sisi lain itu tadi bahwa pemain-pemain baru ini kan sama sekali belum pernah bermain dengan pemain yang sebelumnya, ya kayak Joy Pelupesi dan kawan-kawan ini nggak pernah main sebelumnya dengan Tom Hai gitu. Jadi ini sebuah tantangan juga sama seperti pelatih itu mereka harus beradaptasi dengan rekan-rekannya, mereka juga harus beradaptasi dengan taktik strategi dari Patrick Kluivert. Jadi kehadiran pemain baru ini ada 2 sisi yang bisa dilihat sih. Oke, ini berarti soal non teknis ya, Mas. Apakah memang sebenarnya kesulitan, Mas? Dalam arti, tadi Anda sudah sempat mengatakan mereka sebelumnya belum pernah bermain bersama, tetapi ini punya kemampuan yang di atas rata-rata. Apakah memang pada akhirnya permainan di lapangan akan dipengaruhi oleh faktor non teknis seperti komunikasi, akibat juga belum pernah bermain bersama atau gimana? Ya tentu sisi itu juga pasti ada ya. Jangankan pemain yang belum pernah bermain bersama sebelumnya. Kalau sudah pernah bermain bersama tapi sudah lama nggak latihan sama-sama kan juga perlu waktu juga untuk membangun kerjasama ya, membangun rasa saling pengertian di lapangan. Jadi sisi non teknis itu juga pasti juga ada gitu. Cuman bagaimana meminimalisir gitu ya keadaan-keadaan yang kurang menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi tim ketika berada di lapangan. Apalagi kan pressure-nya juga pasti lebih tinggi karena di stadion di Australia juga sangat mungkin dipenuhi oleh pendukung tuan rumah. Jadi tekanan pressure-nya juga pasti sangat tinggi di saat pertandingan. Apalagi juga 2 tim ini sama-sama pengen lolos kan. Poinnya juga sama-sama ketat dan ini pertandingan yang sangat-sangat penting bagi kedua tim. Oke, Mas, ini berbicara soal history, track record dari Patrick Kluivert di pertandingan perdana tidak pernah kalah. Apakah memang ini menjadi salah satu semacam sebuah magis bagi Patrick Kluivert untuk pada akhirnya bisa menang di pertandingan kali ini? Ya mungkin saja buat pribadi dari Patrick Kluivert gitu. Tapi kondisinya sekarang menjadi tidak tahu kita kan karena Coach Patrick juga baru sekali ini akan menang tim Indonesia di pertandingan resmi. Jadi mungkin secara pribadi punya rekor yang bagus gitu, tapi tidak bisa serta-merta diaplikasikan. Di pertandingan ini rekor ini akan berpengaruh juga. Saya rasa itu nggak terlalu berpengaruh ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat bagaimana Australia juga pasti mempersiapkan diri dengan cukup baik, meskipun mereka kabarnya kan nggak diperkuat sama sejumlah pemain intinya karena cedera. Oke, berarti kalau kita bisa bilang Patrick Kluivert tidak menemukan kesulitan ketika harus di debut perdananya ya, Mas, ya, dalam arti bahwa komunikasi pemain bisa terjaga, taktik pun bisa diimplementasikan kepada para pemain. Ya, kita tentu berharapnya seperti itu. Komunikasi ya bisa lebih lancar karena mayoritas pemain juga bisa fasih berbahasa Belanda sama dengan Coach Patrick.
bahasa Inggris juga bisa. Pemain-pemain Indonesia juga saya lihat sekarang kemampuan untuk berbahasa asingnya juga sangat bagus gitu ya untuk berkomunikasi. Paling tidak itu yang membantu ya. Faktor komunikasi ini bisa membantu bagaimana adaptasi ini dari pemain-pemain, baik pemain lama dengan pemain baru, dengan pelatih dan coach dengan asisten pelatih yang baru itu bisa tercipta. Oke, saya ke Mas Osvaldo, Ketua Garuda Australia. Mas Osvaldo, seperti dikatakan oleh Mas Erwin tadi bahwa ini antusiasmenya tinggi untuk memperebutkan poin kedua timnas. Australia pun harus, timnas Indonesia pun harus. Tidak boleh ada yang tidak ada poin dalam pertandingan kali ini. Antusiasme di sana seperti apa kalau bisa digambarkan, Mas? Dalam hal, kalau kita bicara supporter Australia, sebenarnya ada sedikit perbedaan dengan supporter Indonesia. Kalau di Indonesia kita tahu sendiri sepak bola merupakan olahraga nomor 1 ya. Tetapi kalau di Australia sepak bola sendiri kan memang olahraga yang nomor 4 ya. Masih ada football, masih ada rugby, masih ada cricket yang lebih populer. Memang mungkin tidak akan antusias supporter Indonesia, tetapi di kalangan supporter yang memang fanatik terhadap sepak bola, mereka memahami beberapa pentingnya pertandingan ini. Seperti yang Mas Erwin katakan, mereka tahu bahwa mereka harus menyemangati pemain mereka, apalagi dengan tren yang kurang baik dialami Australia di babak ketiga dari kualifikasi Piala Dunia ini, karena mungkin di ekspektasi awal Australia bisa dengan mudah melewati tim seperti Indonesia maupun Bahrain. Pada akhirnya mereka tidak berhasil mendapat poin dari Indonesia maupun Bahrain pun sampai dengan saat ini, sehingga itu menjadi pressure juga bagi para supporter mereka di Australia nanti. Dan itu pun tercermin dari CEO dari Football Australia ketika ada pengumuman bahwa pertandingan akan dijalankan di Sydney Football Stadium. CEO itu menyampaikan bahwa kita harus lebih bersuara lebih keras daripada supporter Indonesia. Pada dasarnya mereka ingin jangan sampai Indonesia lebih keras suara dibanding Australia, seperti itu. Oke, berarti ada cara untuk membangkitkan semangat warga Australia sendiri untuk menyambut pertandingan ini, Mas ya? Iya, seperti itu. Mereka tidak mau sampai di kandang mereka itu lebih ramai seperti Indonesia. Oke, kalau kita melihat tadi Anda sudah menyebutkan misalkan di media mainstream. Kalau di media sosial sendiri seperti apa? Kalau di Indonesia kan ketika ada pengumuman skuad Garuda ada 30 yang diterbangkan ke Australia ada berapa? Kalau di Australia sendiri bagaimana? Dalam arti bahwa apakah seantusias itu ketika menyambut misalkan ada pengumuman dari timnas Australia sendiri pengumumannya atau bagaimana? Ya, saya sendiri menonton pengumuman dari pemain yang diumumkan oleh Tony Popovic. Ada sedikit pendapat yang berbeda ya, ada mixed opinion mungkin daripada para supporter, karena banyak pemilihan pemain yang dipertanyakan oleh coach Tony Popovic, terlebih dengan tidak ada pemain inti, pemain kunci seperti Harry Sutar maupun Cirkati. Tapi pemain penggantinya tidak memuaskan pada dasarnya, dan itu kita tercermin dari komentar netizen di sosial media yang mereka pada dasarnya tidak puas dengan pemilihan dari Tony Popovic seperti itu. Oke, Mas kemarin kan sempat bertemu juga nih menyambut pemain timnas yang datang di Australia. Ada kesan yang mereka sampaikan kepada Garuda Australia di sana atau bagaimana? Ya, pemain sangat senang ya, artinya dari awal pemain pertama Justin Hubner sampai dengan pemain terakhir Ragnar Oratmangun, mereka semua sangat happy dan welcome bahwa supporter Indonesia sangat menyambut mereka. Bahkan Ragnar pun kemarin mempost di story beliau bahwa beliau sangat berterima kasih pada Garuda Australia sudah menyambut. Pun juga dengan Sandy Walsh yang juga mempost di story-nya sangat senang dengan hospitality dari supporter Indonesia yang menunggu, yang setia menunggu ya, dan teman-teman yang ada di bandara itu banyak yang menunggu berjam-jam, 6-8 jam mereka duduk di bandara untuk menunggu pemain kesayangan mereka sangat appreciate terhadap antusiasme dari supporter Indonesia itu. Walaupun jumlahnya lebih sedikit, tapi antusiasnya tetap sama, membara menunggu pemainnya berlaga esok melawan timnas Australia. Saya ke Mas Erwin. Mas Erwin, tadi Mas Osvaldo bilang ada bocoran katanya beberapa pemain Australia besok akan absen dalam laga versus Indonesia. Apakah ini bisa menjadi sebuah keuntungan bagi Indonesia dalam pertandingan besok? Tapi sebelum jawab, kita saksikan usai jeda.
Saudara, sebelum kita ke dialog, kita lihat dulu klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Jepang tampak sulit terkejar karena sudah mengumpulkan 16 angka. Yang menarik adalah peringkat 2 hingga 6. Seluruh tim masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. Australia punya 7 angka, sementara Indonesia dan 3 tim lainnya sama-sama mengoleksi 6 poin. Dan masih bersama saya dua narasumber saya, Ketua Garuda Australia Osvaldo Giovanni dan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Saya ke Bung Erwin. Bung Erwin, bagaimana melihat Indonesia, apakah sampai saat ini dengan informasi dari Mas Osvaldo tadi bahwa ada beberapa pemain Australia yang hingga besok itu harus absen, tidak ikut dalam pertandingan Indonesia versus Australia. Apakah ini jadi keuntungan sebenarnya buat Indonesia atau sebenarnya ini masih tetap menjadi pertarungan hidup mati antara Indonesia versus Australia? Tentu masih berada dalam posisi hidup mati antara Australia dan Indonesia ya. Ya. Indonesia ini adalah lawan tersisa dari Australia yang harus dihadapi di kandang selain setelah menghadapi Indonesia menghadapi Jepang. Ya. Jadi kalau dilihat dari kualitas gitu, Australia masih memiliki lawan yang jauh lebih tangguh gitu ya di pertandingan terakhir di kandang. Jadi mereka tidak diperkuat oleh sejumlah pemain inti tentu merupakan kerugian bagi Australia dan sebaliknya merupakan keuntungan bagi Indonesia. Kalau waktu di Jakarta itu saya ingat salah satu pemainnya adalah kapten tim Hari Soutar, itu sangat susah untuk dilewati. Itu salah satu faktor yang membuat Indonesia susah untuk mencetak gol. Hari Soutar nggak bisa main nanti di pertandingan besok. Ini tentu sebuah keuntungan. Tapi juga bisa begini, pemain-pemain yang dipanggil itu banyak yang dipertanyakan kan, dikritik itu. Ini pemain-pemain yang minim pengalaman. Ya memang nggak ada pilihan pelatih Popovic itu ya. Karena pemain-pemainnya yang biasanya main itu nggak bisa main. Sekitar 7 atau 8 pemain yang nggak bisa dimasukkan dalam tim karena berbagai masalah gitu. Tapi di sisi lain itu tadi bahwa pemain yang biasanya tidak pernah mendapat kesempatan, kalau dikasih kesempatan itu bisa jadi mereka keluar motivasinya menampilkan permainan terbaik. Nah ini yang juga harus diantisipasi oleh Coach Patrick Kluivert gitu. Ketika pemain Australia yang biasa menjadi cadangan dipanggil ke timnas dan mereka memiliki semangat yang lebih luar biasa gitu karena ingin membuktikan diri, ini bisa menjadi hal yang tentu berbahaya bagi Indonesia. Oke, Mas Erwin, kita bahas teknis lebih detail lagi terkait dengan Indonesia versus Australia ini. Prediksinya 4-3-3, Mas. Formasi yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert pada pertandingan besok. 4-3-3 posisi menyerang. Apakah besok sebaiknya Indonesia versus Australia kalau menurut pengamatan Anda bermain menyerang 4-3-3 atau lebih baik bermain bertahan? Yang penting curi-curi poin aja lah. Seri ataupun menang kalau untung. Yang penting tidak kalah. Kondisinya begini, tentu semuanya bersemangat, tentu semuanya optimis Indonesia ini bisa melangkah sejauh-jauhnya di fase ini ya, bisa lolos gitu ya. Tapi dalam hal ini kita juga harus realistis bahwa yang dihadapi ini adalah tim yang sudah beberapa kali lolos ke Piala Dunia, tim yang mapan ya di kawasan ini, tim yang mapan gitu, meskipun diperkuat oleh sejumlah pemainnya. Soal formasi bisa jadi 4-3-3 atau 3-4-3 atau 4-5-1 ini belum pernah digelar sebelumnya dan Coach Patrick ini kan dan asistennya nggak banyak memberikan komentar sebelum pertandingan kan. Ya. Banyak membocorkan seperti apa maunya gitu ya. Jadi kita hanya bisa memprediksi aja gitu. Kalaupun misalnya 4-3-3 atau 3-4-3 atau 4-5-1 atau berapapun 4-2-3-1 yang akan dimainkan. Rasanya akan lebih realistis kalau misalnya bermain itu nggak terlalu frontal menyerang ya. Nggak terlalu frontal menyerang. Mungkin seperti ketika menghadapi Arab di pertandingan pertama ya. Nunggu di belakang sambil memanfaatkan serangan balik yang cepat. Mungkin itu yang paling realistis ya. Entah itu bermain dengan formasi apapun, tapi gaya terlalu frontal menyerang itu saya pikir akan sangat berisiko gitu. Kita main di kandang Australia. Tapi sekali lagi bahwa kita perlu untuk mengambil keuntungan ketika pemain Australia itu banyak yang nggak bisa main gitu ya. Oke, jika memang kita harus lebih ke dalam, lebih bertahan, bagaimana dengan posisi pemain bertahan termasuk kipernya, dalam arti bahwa saat ini dari sektor kiper Martin Paes menjadi nomor 1, tetapi dengan datangnya Audero, bagaimana penilaian Anda? Saya rasa Martin masih memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi kiper utama, mengingat dia juga sudah
bermain beberapa kali dengan rekan-rekannya ini kan ya. Waktu lawan Australia di Jakarta dia juga sudah bermain. Jadi faktor itu yang membuat Martin mempunyai keuntungan ya, kelebihan dibandingkan dengan Audero yang baru kali ini bergabung bersama timnas Indonesia. Oke. Kalau untuk kiper yang dengan berasal dari asli Indonesia sendiri, apakah memang masih punya peluang dalam arti untuk pertandingan versus Australia dan juga di kualifikasi Piala Dunia Asia ini? Peluang tentu ada, tapi saya pikir peluangnya cukup kecil karena ya itu tadi bahwa realita bahwa Martin lebih banyak mendapatkan kesempatan sebagai kiper utama di beberapa pertandingan terakhir ini kan dia pegang itu. Jadi peluang bagi kiper Indonesia Nadeo ataupun Hernando ada tapi kecil ya. Kalau di posisi kiper kan kalau nggak kipernya cedera atau terkena scoring itu kan kiper cadangannya nggak main. Apalagi kalau kita lihat di posisi kiper juga sudah ada Emil Audero kan. Oke, saya ke Mas Osvaldo. Mas Osvaldo, bagaimana melihat antusias? Tadi Anda sudah menjelaskan terkait antusias. Lantas besok ataupun mungkin hari ini adakah pemain lagi yang datang, dalam arti informasi yang Anda dapatkan mungkin yang ingin bergabung atau bagaimana? Untuk pemain kemarin malam pukul 10.30 waktu setempat itu sudah lengkap pemain ke-29 yaitu Ragnar Oratmangun tiba di Sydney. Jadi sudah lengkap, mereka akan menjalankan training hari ini, informasinya di stadion, pitch testing di Allianz Stadium. Kalau nggak salah slot mereka di jam 7 malam waktu setempat, jadi jam 3 malam WIB. Oke. Untuk besok sendiri Mas, jam berapa akan dibuka stadion untuk terutama untuk supporter timnas yang ingin menonton pertandingan dan juga aksesnya akan seperti apa? Ya, untuk stadion akan, kalau nggak salah gate dibuka jam 7, tetapi supporter Indonesia akan sudah datang ke stadion jam 5.30 di depan gate 1. Kami akan nyanyi chant, kami akan berikan dukungan kami kepada para pemain kami di stadion, dan kemudian masuk ke stadion akan terus bernyanyi sampai dengan peluit penuh. Oke, apakah setelah pertandingan mungkin saja dari Garuda Australia punya kesempatan untuk bisa ketemu langsung dengan para pemain yang baru saja selesai bertanding atau bagaimana? Akan ada bagi kami yang pertama kita akan ada Tanah Airku ya. Kami menyanyikan Tanah Airku, itu merupakan sudah tradisi kami. Nyanyikan Tanah Airku, kemudian kami sudah bilang juga kepada Bapak Sumarji juga bahwa kami meminta pada JIZES untuk datang ke tribun supporter Indonesia. Kami ingin berinteraksi, ingin memberikan apapun hasilnya, menang kalah atau seri, kami akan tetap memberikan apresiasi yang sebesar-besar pada tim nasional kami agar mereka semua juga merasa senang bisa bermain depan supporter di Sydney. Seperti itu, Mas. Pun juga apakah ada juga Mas yang datang ke hotel tempat menginapnya para pemain ini untuk memberikan semangat atau bertemu langsung, mencoba lihat-lihat, curi-curi lihat dikit lah pemain timnas Indonesia yang datang ini? Ya, untuk hotel maupun tempat latihan kami sudah mengimbau juga kepada para supporter sebenarnya untuk tidak datang. Kami pun tidak datang karena kami ingin menjaga privasi dan juga menjaga persiapan mereka agar tidak terganggu. Seperti itu sih, Mas. Oke, berarti antusias tetap terjaga tetapi juga memberikan ruang privasi kepada para pemain untuk bisa menjaga stamina untuk mempersiapkan diri untuk pertandingan besok nih Mas ya? Betul, karena persiapan mereka sangat singkat. Terlebih misalnya contoh Kevin Dix baru tiba kemarin malam juga. Itu kan persiapan Kevin Dix itu kurang dari 48 jam kasarnya. Dari sejak perjalanan jauh, yang ya jauh sekali dari Copenhagen menuju ke Sydney, itu hampir 1 hari perjalanan. Jadi kami ingin agar mereka maksimal persiapannya, recovery-nya agar full lah. Karena intinya kan kami ingin agar Indonesia menang ya, atau di Sydney. Jadi kami ingin memberikan waktu bagi mereka agar persiapkan diri mereka sendiri. Seperti itu sih. Oke, Mas, untuk tiket sendiri 10% yang diberikan kepada supporter timnas Indonesia apakah sudah habis terjual atau masih ada sisa, Mas? Siapa tahu mungkin dari Indonesia ada yang ingin nonton atau WNI di sana yang masih belum dapat tiket. Dan gimana cara belinya sebenarnya? Ya, sebenarnya 10% itu adalah tiket yang sudah kita kuasai ya. Artinya tidak ada penjelasan resmi dari Federasi Socceroos mengenai berapa sih kuotanya. Tetapi tiket itu masih tersedia tapi sangat terbatas. Jadi bagi supporter yang mungkin ada di Sydney, ingin menonton besok, masih bisa beli di website di Ticketek namanya. Mungkin ada tiket terbatas yang masih tersedia, seperti itu Mas. Oke, ini terkait dengan tadi ada
tata tertib yang Anda sampaikan. Tidak boleh bawa banner supporter timnas Indonesia, dalam arti bahwa datang ya takut ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Apakah memang tata tertib ini juga diberlakukan kepada supporter timnas Australia atau bagaimana? Saya kurang paham ke situ karena memang sebenarnya dari apa ya, ketika mereka memberikan respon bahwa kami tidak boleh membawa drum, tidak boleh membawa banner yang besar, Ya. itu kami sedikit melakukan protes atau apa ya, appeal karena supporter dari Saudi maupun supporter China, Tiongkok ketika bertanding di Australia itu diperbolehkan untuk membawa. Tapi kami tidak mau banyak membahas soal itu karena kami yakin pasti Socceroos punya pertimbangannya tersendiri, stadionnya juga berbeda, mereka punya pertimbangan tersendiri. Kami supporter Indonesia akan menghargai peraturan tersebut sekalipun kemudian mungkin Australia boleh membawa, kami akan tetap respect. Tapi yang pasti kami pastikan adalah supporter Indonesia tidak akan tinggal diam. Kami akan tetap bersuara bagi timnas kami di stadion besok. Oke, saya ke Mas Erwin. Mas Erwin, ini berbicara soal lini serang. Tadi kita sudah bahas kiper, ini lini serang. Oleh Romeni, Mas, apakah besok sudah siap untuk menjalani debut perdananya? Sudah layak menurut Anda? Kita berharapnya siap pasti ya. Karena Ole ini kan striker ataupun pemain yang ditunggu-tunggu gitu ya. Ditunggu-tunggu untuk bergabung karena harus diakui lini serang Indonesia di posisi striker itu butuh sekali pemain yang bisa tampil tajam, bisa menjadi andalan gitu ya. Dan Ole ini salah satu pemain yang diharapkan bisa memecahkan kebuntuan susahnya para pemain Indonesia untuk mencetak gol khususnya di sektor striker. Jadi saya sendiri juga pasti juga banyak yang berharap Ole bisa dimainkan besok, bukan cuma sebagai pemain cadangan tapi juga menjadi pemain starter, menjadi pemain inti, karena itu tadi bahwa ada banyak harapan yang ditumpukan pada Ole untuk bisa membantu ketajaman dari lini depan Indonesia. Oke, kalau susunan starter 11-nya dari kiper sampai ke penyerang, prediksi Anda seperti apa? Ya, kiper Martin Paes, di kiri Calvin Verdong, di kanan Kevin Dix. Ini kalau Kevin Dix bisa pulih sepenuhnya dari cedera yang sempat dialami dia. Di back tengah kalau misalnya pakai 4 pemain belakang, duet back tengahnya Hilger sama Jay Izes. Di tengah ada Tom didampingi oleh Joy Pelupesi. Di kiri Rafael Strike, sayap kiri, di kanannya Eliano. Di belakang striker mudah-mudahan Marcelino bisa main, bisa menjadi pemain yang penting juga. Sementara di depan menjadi striker oleh Romeni. Oke, Mas, melihat timnas Australia yang sampai saat ini belum pernah terkalahkan, bahkan bisa menahan imbang Jepang 1-1, besok pertandingannya prediksi Anda akan seperti apa dan harapannya akan seperti apa? Sorry Mas, saya koreksi Mas. Australia pernah kalah di kandang sendiri lawan Bahrain. Bahrain ya? Ya. Ya, lawan Bahrain mereka kalah dan ini salah satu contoh bahwa Australia itu bisa dikalahkan gitu ya. Bahkan Tidak mustahil bagi Indonesia ya? Iya, sebuah contoh bagi Indonesia bagaimana cara mengalahkan Australia meskipun nggak bisa langsung di copy paste ya, tapi ini bukti bahwa Australia kalah di kandang tuh pernah, meskipun mereka juga pernah menahan imbang Jepang di Jepang ya. Ya, 1-1 ya. Ya, jadi sangat mungkin pertandingan berjalan ketat ya, sangat mungkin berjalan ketat dan saya mencoba untuk realistis. Indonesia bisa membawa pulang 1 poin ya. Kalau bisa 3 poin, alhamdulillah syukur. Tapi minimal 1 poin itu ada rasa optimis ya sekarang ini. Oke, saya terakhir ke Mas Osvaldo Giovanni. Mas Osvaldo, bagaimana harapan supporter timnas Indonesia yang berada di Australia saat ini untuk pertandingan besok? Ya, tentu kami paham bahwa banyak pemain Australia yang absen ya, seperti yang disebut oleh Mas Erwin sebelumnya. Tapi Australia tetaplah Australia, langganan Piala Dunia, ranking dunianya tinggi, kemudian head-to-headnya jauh unggul daripada Indonesia. Buat kami realistis. 1 poin direbut dari kandang Australia, atau seperti yang Mas Erwin katakan ya, kalau 3 poin ya syukur alhamdulillah, siapa yang nggak mau. Tapi ya realistis 1 poin rebut dari kandang Australia itu menjadi modal yang sangat penting bagi kami untuk bisa terus meneruskan perjuangan kami untuk ke Piala Dunia 2026 seperti itu. Seperti yang dikatakan Mas Erwin, tidak ada yang mustahil dalam pertandingan ini. Apalagi Australia pernah kalah, Indonesia pun punya kesempatan besar untuk bisa mengalahkan Australia besok. Terima kasih narasumber saya, Ketua Garuda Australia Osvaldo Giovanni dan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah atas apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih. Sehat-sehat selalu.